jawabannya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, hari ini kita belajar tentang analisis regresi sederhana. Ini salah satu istilahnya statistik yang akan berguna sampai nanti kalian skripsi. Ini adalah dasar dari nanti untuk sampai tugas akhir skripsi ya. Karena hampir semua entah itu nanti pakai regresi berganda atau pakai PLS atau pakai SEM. Ini semua berangkatnya adalah pengembangan dari regresi. Jadi regresi ini adalah mbahnya untuk hubungan kausalitas istilahnya. Pernah dengar kausalitas? Halo, assalamualaikum. Kausalitas. Belum, Pak. Hah? Halo? Ya Mbak, gimana? Belum, Pak. Belum. Hubungan biasanya disebut hubungan sebab akibat. betul. Sebab akibat. Mas apa mau? Tolong dicatat ya. Oke. Selanjutnya ini adalah istilah regresi diperkenalan oleh Mbah Francis Gaston. Ini sudah Mbah dan insya Allah sudah nggak ada ya. Meskipun dia melihat meskipun ada cenderungan bagi orang tua yang tinggi mempunyai anak-anak yang tinggi. Biasanya kalau orang tuanya tinggi, anaknya juga tinggi. Dan bagi orang tua yang pendek, mempunyai anak yang pendek juga. Distribusi tinggi dari suatu populasi tidak berubah secara menyolok atau secara besar. Rata-rata ya tingginya segitu. Enggak langsung berubah semuanya menjadi besar. Menjadi kecil atau pendek. Dari generasi ke generasi. Oke, regresi itu biasa disebut juga kalau menurut Francis ini kemunduran ke arah yang sedang. Nah seperti ini. Jadi yang tinggi ke pendek ke rendah, sedangkan yang rendah ke tinggi. Jadi arahnya ke sedang. Lalu pengertian regresi sendiri itu ilustrasi saja yang tadi. Analisis regresi merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas atau variabel terikat dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel yang tidak bebas. Oke, di sini disampaikan ada dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tidak bebas atau terikat. Oke, kalau kalian melihat hubungan seperti ini, kerangka konseptual seperti ini, mana yang variabel bebas dan mana yang variabel terikat? Halo? Mana yang variabel bebas, mana yang variabel terikat? Dari X dan Y. Kalau variabel bebasnya itu Y. Kalau yang variabel bentar Pak. Variabel terikatnya itu Y, variabel bebasnya itu X. Kenapa seperti itu? Karena X ke Y Pak itu Pak.
Nah, variabel bebas, makna benar yang kamu sampaikan, betul, tepat sekali. Tapi kenapa kok X disebut variabel bebas? X variabel bebas, sedangkan Y variabel terikat. Terikat. Kenapa? Variabel bebas itu cirinya adalah tidak ada variabel lain yang mempengaruhi. Oke, jelas ya? Iya, Di Pak. sini tidak ada yang panah ke dia kan? Iya. Sedangkan Y variabel terikat itu karena apa? Ada panah yang ke dia. Nah, ini contoh lagi ada agak yang kompleks. Oke, dari gambar ini yang kedua, mana yang variabel bebas dan mana yang terikat? Halo? Variabel bebasnya Y1, variabel Oke, terikatnya variabel X1, bebas tadi apa? Y1. Nah, definisi variabel bebas tadi apa? Tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, yang Y itu yang mana? Ini apa iki? Iki X ya? Iya, itu X, Pak. Nah, terus? Yang Y itu yang panahnya yang terakhir. Ini tidak dipengaruhi loh ya. Oh, Bebas, tidak ada panah menuju dia. oh iya iya iya. X1, X2, X3 X1, X2, X3 sebagai variabel bebas. terikat. Z1, Z2, Z1, Z2, Y1. Y1. Betul sekali. Makasih Mas. X1, X2, X3 adalah variabel bebas. Z1, Z2, Y1 itu adalah variabel terikat. Nah, di sini ada lambang Z di sini. Ini biasa disebut variabel intervening. Intervening. Nah, ada lagi variabel atau intervening itu adalah melalui. Ini nanti dijelaskan di statistik 2 atau Medpen. Ini nanti lebih. Sekarang dikasih tahu aja sedikit tentang jenisnya. Nah, kalau yang ada lagi misalkan hubungan seperti ini ada panah ke garisnya. Ini namanya moderasi. Variabel moderasi. Jadi tujuannya ini adalah memperkuat atau memperlemah hubungan. Kalau ini antara atau melalui. Nah, lebih baik X1 ini langsung ke Y1 atau melalui Z1 dulu baru ke Y. Nah, jadi ke sini dulu terus langsung ke sana Y1. Paham? Jenis Paham, Pak. variabel. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Berarti untuk variabel bebasnya itu hanya tertumpu pada satu. Kemungkinan yang akan banyak itu ke variabel terikatnya ya, Pak? Tidak selalu. Oh, tidak selalu. Tidak selalu. Tergantung, semuanya itu tergantung yang ingin diteliti, Mas. Ya. Nah, sesuatu yang ingin diteliti itu berangkat dari masalah apa yang akan diteliti. Penelitian tersebut itu ingin menjawab masalah apa sih? Oke. Berarti ini nanti masuk di dalam metodologi penelitian ya, Pak? Betul. Kalau masalah, terus teori, rangka konseptual dan lain sebagainya itu nanti masuk ke metodologi penelitian. Oke?
G, Pak. Lanjut. Lanjut, Pak. Ini langsung aja contoh penerapan analisis regresi, beberapa judul. Ini ada judul analisis regresi antara tinggi orang tua terhadap tinggi anaknya. Nah, di sini ditunjukkan tadi kan seperti, karena ini masih analisis regresi sederhana, itu tadi X ke Y. Variabel bebasnya masih 1. Nah, variabel terikatnya 1. Nah, ini disebut analisis regresi sederhana. Nanti ada namanya multiple regression atau analisis regresi berganda. Itu biasanya X-nya lebih dari 1. Lebih dari 1, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Nah, ini berganda. Nah, ini insya Allah minggu depan kita 2 minggu memahami tentang analisis regresi berganda. Kalau yang mau tanya silakan langsung aja ya, jangan raise hand, karena kalau Google Meet saya tidak bisa melihat. Berarti itu tergantung, kembali lagi ke tergantung fokus penelitian itu ya, Pak. Betul. Contoh kayak X1-nya semisal di kode penelitian tentang apa ya, perkembangan anak di puskesmas 1, puskesmas 2, itu yang variabel dari bebasnya. Kalau contoh Mas, sampai ngomong yang tadi itu nggak cocok untuk analisis regresi. Oke. Pertama sih, contoh yang sampai itu tadi, karena itu lebih bagus pakai ANOVA. Oh, ANOVA. Jadi setiap masalah itu pakai analisisnya, itu pakai statistiknya berbeda-beda. Bisa pakai yang kemarin minggu pertama ANOVA, bisa cukup pakai korelasi, bisa pakai regresi, ataupun nanti pakai indeks dan lain sebagainya. Nah, balik lagi tujuan dari penelitian. Iya. Nah, Kebanyakan pakai yang analisis regresi ini dipakai untuk apa, Pak? analisis regresi biasanya hubungan tadi kausalitas atau sebab akibat. Sebab di sini dilihat saja. Kalau sebabnya di sini sebabnya orang tuanya tinggi orang tua. Kalau tinggi orang tuanya seperti ini, tinggi atau rendah, maka anaknya tinggi. Bakal tinggi. Tergantung dari itunya juga. Betul, makanya ini dilihat apakah hubungan sebab akibat ini masuk enggak. Misalkan kalau di marketing, contoh aja ini, lihat berikutnya. Nih, pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga. Nah, apabila pendapatannya tinggi, konsumsi rumah tangganya tinggi. naik juga, tinggi. Kalau pendapatannya turun, konsumsinya rumah tangga akan Turun. Nah, ini sebab akibat. Nah, ini harus dilihat apakah sebab akibatnya ini sudah cocok belum. Belum tentu pendapatannya tinggi tapi konsumsi rumah tangganya tinggi juga. Kira-kira kena ada faktor apa? Mungkin faktor kenaikan harga pasar. Kenaikan harga bisa, betul. Apalagi kenaikannya harga, krisis seperti saat ini. Ya. Terus apa lagi? Mungkin ada mengejar sesuatu si orang tersebut, rumah tangga tersebut, mau beli rumah, nabung dulu dan lain sebagainya. Banyak sekali faktor lain yang ini. Nah, tapi kita lihat dulu ini pendapatan ini seberapa besar pengaruhnya terhadap konsumsi rumah tangga. Baru kita bisa simpulkan atau mencari alasan lain kenapa pendapatan ini kok tidak, misalkan kok tidak berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga, atau kok bisa pendapat ini berpengaruh. Nah, itu baru next statistiknya lagi. Paham? Oke, jelas ya Mas?
Nggih, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Nah, berikutnya saya akan tanyakan. Di sini ada variabel X dan Y di judul-judul ini. Kira-kira untuk yang pertama ini, mana variabel X? X itu tadi apa? Sebab istilahnya. Mana variabel Y-nya? Yang pertama. Halo. Iya, Pak. Mana variabel X-nya, mana variabel Y-nya? Dari judul yang pertama. Oh, ya. Variabel X-nya itu anaknya, tinggi anaknya. Hmm. Variabel terikat, Pak. Kalau yang tinggi anaknya itu yang Terikat. Berarti apa? terikat. Variabel Variabel Y, Y atau terikat. Oke. Lalu kalau variabel X atau variabel bebasnya tinggi orang tua. tinggi orang tua. Oke. Berikutnya yang kedua. Mana variabel X-nya, mana variabel Y-nya? Halo? Yang lain mana ini suaranya? Variabel X pendapatan, variabel Y konsumsi rumah tangga, Pak. Oke, terima kasih. Y. Berikutnya yang ketiga, mana variabel X, mana variabel Y? Variabel X harga, variabel Y penjualan barang. Betul. Lalu yang keempat, Variabel X tingkat upah, variabel Y tingkat pengangguran. pengangguran. Nah, sampai kok wis gampang kayak ngono, Mbak. Kira-kira apa yang menjadi kunci dari judul ini kok bisa mengkategorikan X-nya tingkat upah dan Y-nya tingkat pengangguran? Apa, Mbak? Dari sebab akibat itu tadi, Pak. Kan disebabkan tingkat upah itu akan mengakibatkan juga tingkat penganggurannya juga. Oke. Ada lagi? Betul, tadi yang disampaikan sebab akibat. Ada lagi? Biasanya paling gampang ini yang sebelum terhadap. Nah, ini yang mempengaruhi. Mana yang mempengaruhi? Yang dipengaruhi adalah terhadapnya. Ya, biasanya seperti itu, gampangannya kayak gitu. Yang kelima, mana? X mana Y? Tingkat suku bunga X Tingkat suku bunga bank. terhadap harga sahamnya itu Y. Ini? Itu X. Tuh, harga saham apa? Y. Y, Pak. Oke. Yang terakhir, X biaya periklanan, Y volume penjualan perusahaan. oke, betul. Ini ada yang protes belum masuk Zoom. Mana nggak ada gini? Kalau ada yang mau masuk Zoom silakan. Mbak Shirley, Aprilia, raise hand. Kalau ada yang masuk Zoom suruh pakai email Unus saja ya guys. Halo? Iya, Pak. Ada yang nggak bisa masuk Zoom, Kalau Pak. nggak bisa suruh pakai email Unusa. Biar saya tidak mengizinkan terus. Oh, baik, Pak. Oke. Kalau pakai Google Meet harus pakai emailnya Unusa. Ini tadi yang hubungan kausalitas atau kausal atau disebut sebab akibat
ya bisa disebut tergantung. Ini konsumsi dengan pendapatan, contohnya ya masa kerja dengan produktivitas, iklan dengan penjualan. Nah, ada dua. Yang kedua ini hubungan fungsional atau identitas. Nah, kalau ini sebab akibat seperti yang kita teliti pakai regresi. Ini likuiditas dengan aktiva lancar. Lalu produktivitas dengan hasil produksi. Ini lebih ke fungsional. Kalau produktivitasnya naik, hasil produksinya juga naik. Upah karyawan terhadap jam kerja. Nah, tadi ini bukan sebab akibat tapi dampaknya istilahnya. Oke. Ini perbedaan yang minggu lalu ya, kita tentang korelasi berbanding dengan regresi. Kalau korelasi hanya menunjukkan sekedar hubungan, ada hubungan tidak. Sedangkan untuk regresi ini menunjukkan hubungan pengaruh, melihat seberapa besar pengaruhnya. Nah, kenapa seperti ini? Apa beda fungsinya akhirnya? Nah, kalau di sini biasanya bisa memprediksi. Nah, fungsinya gitu. Kalau melihat besarnya pengaruh bisa diprediksi. Kalau ini hanya ternyata ada hubungan, itu aja. Belum bisa sampai memprediksi yang akan datang. Nah, dalam korelasi di sini variabel tidak ada istilah tergantung atau bebas. Ya, tergantung atau variabel terikat dan variabel bebas. Sedangkan di regresi ada variabel bebas, ada variabel. Sampai di sini ada yang tanyakan perbedaan antara regresi dan korelasi secara teori dan kegunaannya. Lanjut. Halo. Lanjut, Pak. Ini istilah dari notasi variabel. Tadi saya sebut ya, ini biasa disebut tergantung atau dependent variable, terikat, variabel yang dijelaskan dan lain sebagainya. Sedangkan X biasa disebut variabel bebas atau independent variable. Yang sering dipakai yang pertama-pertama ini, guys. Ini tergantung atau terikat. Nah, kalau yang X ini banyak yang lainnya, prediktor dan lain sebagainya. Oke ya, kita coba langsung ke persamaan regresi. Persamaan regresi itu sebenarnya hanya ini, Y sama dengan A plus BX plus E atau error. Ini semua persamaan regresi seperti ini. Untuk regresi sederhana ya. Di sini Y yang diramalkan, dan A ini konstanta, B koefisien regresi, X variabel bebas, E adalah nilai residu atau error. Nah, ini untuk mencari A rumusnya seperti ini, sigma Y min B sigma X per N. Sedangkan untuk B seperti ini. Nah, kita langsung coba saja ke contoh kasus. Oke. Di contoh kasus di sini, seorang manajer pemasaran akan meneliti apakah terjadi pengaruh iklan terhadap penjualan pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Tenggul. Untuk kepentingan penelitian tersebut diambil 8 perusahaan sejenis yang telah melakukan promosi. Di sini saya tanya variabel X-nya yang mana, variabel Y-nya yang mana. Halo. Ada orang kah? Halo.
Halo. Iki cek online kak iki. Iya, Pak. Online, Pak. Nah, dari contoh Iya. kasus ini mana? Ayo rek, ojo aku gak boleh isi rek. Wah. Mana variabel X-nya, mana variabel Y-nya? Mohon izin menjawab, Pak. Untuk Ya. variabel X sepertinya yang 8 perusahaan, sedangkan variabel Y yang kabupaten water report. Itu. Salah. Ada lagi? Variabel X-nya itu Sorry. pengaruh iklan, terus variabel Nggak Y-nya pakai pengaruh. Oh, iklan terhadap penjual. Terus Gimana ya? ini X. Ya. Y-nya yang penjualan pada perusahaan-perusahaan. Betul. Iklan terhadap. Nah, sedangkan Kabupaten Banten ini sebagai Objek lokasi. yang akan diteliti. Betul, bisa dibilang objek. Kalau objek itu perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Banten. Tapi kalau di kalau Kabupaten Banten saja adalah lokasi. Nah, perusahaan-perusahaan di Kabupaten Banten adalah objek yang diteliti. Berapa N-nya atau berapa jumlah respondennya? N-nya berapa? 8. 8. Ini baru 8. Atau jumlah data. Jumlah data. Oke. Baik. Nah, di sini judulnya tadi Bang. apa kan itu Mas? Judulnya adalah pengaruh biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Ya, tadi kan iklan saja. Nah, ini diberikan adalah biaya promosi atau iklan, ya, bisa disebut iklan juga terhadap penjualan perusahaan. Nah, X-nya tadi biaya promosi atau iklan, Y-nya adalah penjualan perusahaan. Pertanyaan pada penelitiannya atau masalahnya, apakah terdapat pengaruh positif biasanya dan signifikan, kurang signifikan, biaya promosi terhadap penjualan perusahaan? Hipotesisnya hipotesis itu adalah apa? Ini kan ada pertanyaan, harus penelitian itu harus ada pertanyaan. Kalau hipotesis adalah Dugaan sementara. betul, dugaan sementara atau jawaban sementara dari apa? Dari permasalahan yang akan diuji secara empiris. Betul, permasalahan yang diuji atau rumusan masalah atau masalah yang di atas itu. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah jelas, Pak. Oke, makanya di sini berbentuk statement. Terdapat pengaruh positif dan signifikan biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Ada yang mau ditanyakan sampai hipotesis? Jelas? Jelas, Pak. Nah, kita baru cari H0 nya, kita buat H0 dan H-nya. H0 tidak terdapat pengaruh positif. Nah, tidak terdapat pengaruh. Sedangkan yang HA terdapat pengaruh.
Nah, H0 diterima jika, masih ingat H0 diterima jika? Halo? B lebih kecil sama dengan 0 atau T hitung lebih kecil sama dengan dari Tabel. T tabel seperti yang kemarin. Sedangkan kalau HA diterima itu B lebih besar dari 0 atau T hitung lebih besar dari T tabel. Yang diinginkan peneliti yang mana? Yang diterima atau yang diterima yang mana? Atau yang diinginkan itu sebenarnya yang mana teori? Halo? Yang HA, Pak. HA HA diterima. diterima. Oke, betul sekali. Yang diinginkan yang HA. Sebisa mungkin menolak Nol. menolak. Oke, kita lanjut. Sampelnya ada 8 perusahaan. Data yang dikumpulkan seperti ini. Ada X, Y, ya. Y sebagai penjualan, sedangkan X sebagai iklan atau promosi. Lalu kita masuk ke analisis datanya. Nah, analisis datanya ada langkah-langkahnya, ini ada sekitar 8 langkah. Maka nanti kenyataannya juga ada kemungkinan lebih. Nah, yang pertama melakukan persamaan regresi. Mencari persamaan regresi. Persamaan tadi data sudah seperti ini. Data tadi jumlahnya berapa? 8. 8. Y, ini X. Oke, kita buat tabel berikutnya. Ini X sama Y. X kali Y. Jelas? Jelas, Pak. Lalu buat tabel lagi X kuadrat. Lalu buat tabel lagi Y kuadrat. Lalu dijumlahkan. Setelah dijumlahkan baru kita masuk ke rumus. Kita cari rumus-rumusnya. Yang pertama kita cari pertama adalah yang B. N kali sigma X kali Y. Sigma X kali Y tadi kan sudah ada berapa? Ini ya. Lalu dikurangi sigma X dikali sigma Y ya, sigma X 192 dikali 609 N tadi jumlah Data. lalu sigma X kuadrat sini dikurangi sigma X yang di pangkat 2 sama dengan 1,497. Kalau sudah tahu B nya baru kita cari rumus A, konstanta A dengan sigma Y min B. Ini B nya sudah ketemu ya, 1,47 dikali sigma X 1 dibagi N, nilainya adalah 40,082. Nah, baru dimasukkan tadi rumusnya adalah Y sama dengan apa? Persamaan regresi tadi. Halo? A plus B plus E. A plus B X plus E. Nah, jangan lupa X ya. Ini X yang akan nanti diprediksi, yang membuat jadi memprediksi. Jadi seperti ini, A-nya dimasukkan ini, jadi 40. Ini B-nya dimasukkan ke sini, A-nya masukkan ke sini. Jadi nilainya 40,82, 0,82 ditambah 1,497 X plus E. Jelas sampai di sini? Pak, itu yang B itu, yang Y itu 608 ya, Pak? Terusnya. Mana yang mana ini? Ini. Yang B kan ada 192 dikali 609 itu salah apa?
kan? yang B itu. Yang B ini. Coba Ya, cek dulu ya. itu tuh sebenarnya 608. Betul, terima kasih sudah diingatkan. Ini sebetulnya 608 sama kayak yang ini ya. Harusnya 608. Oke, terima kasih Mbak. Ya, Ada lagi? Terima kasih sudah dibetulkan. Lanjut. lanjut. Lalu kita cari nilai prediksi. Kita nyari nilai prediksi. Sudah tahu tadi apanya? Persamaannya. Tadi kan nilainya di X-nya di sini kan ada yang 20, 16, 34, 20. Nah, ini ya. Ini di X-nya ini dimasukkan ke dalam rumus atau persamaan regresi yang sudah ditemui. Contoh tadi X pertama adalah 20. Nah, ini berapa besarnya penjualan jika promosi besar 20? Promosi tadi adalah X. Nah, dimasukkan saja 40,82 ditambah ini tadi, ini A kan, ini B nya dikali X nya 20. Jadi Y prediksi nilainya adalah 70,022. Selanjutnya apabila 16 ya dimasukkan di sini 16 sampai selesai, sampai habis X-nya dan seterusnya. Pak, izin bertanya, itu yang dijadikan nilai prediksi itu selalu X ya Pak ya? Maksudnya Soalnya rumusnya X kan. yang apa sih maksudnya? Nggak paham aku. Yang itu loh Pak, kan ada 20, 16. Itu kan rumusnya kan emang X kan. Betul. Jadinya nyari X. Ini kan Iya. diketahui X-nya 20 ini dari data tadi. Ya Pak. Ya, kalau kita mau mencari Y prediksi, ini namanya, kita mencari nilai Y prediksi, itu dimasukkan nilai X-nya itu, kan tadi sudah ada Y ya, ini ada Y prediksi, dimasukkan nilai ini ke dalam rumus ya, atau persamaannya. Jadi nilai tersebut nanti adalah jadi Y prediksi. Ini semua itu Y prediksi, bukan Y betulan. Yang Y betulan kan sudah ada tadi. Jelas? Ya Pak. Karena kan persamaannya tadi X, iya toh? Ini kan persamaannya adalah X. Kita akan mencari Y-nya, Y pred. Oke? Ada pertanyaan lagi? Lanjut. Halo? Nggak ada Pak. Ya Pak. Nah, jadi seperti ini. Tadi meneruskan Y prediksi. Tadi kolom ini kan sudah dibuat. Kalau di Excel enak seperti ini. Terus cari Y prednya, Y prediksinya. Dengan rumus yang tadi dimasukkan terus dijumlah di sini. Lalu kita cari Y min Y prediksi, dikuadratkan. Y-nya mana? Misalkan mencari yang ini, berarti ini 64 dikurangi 70,022. 70,022. Di nilainya berapa ini berarti? Sekitar minus berapa? Minus 6,022. Oh, minus 6,022. Ya 5, berapa? Ada kalkulator enggak? Enggak perlu pakai kalkulator lah. 64 dikurangi 70,22.
078. Dikuadratkan. Nilainya jadi 36,264. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Terus ditarik aja ke bawah, lalu dijumlahkan. Lalu yang berikutnya kita cari Y minus Y rata-rata. Rata-ratanya berapa di sini? Berarti cara cari rata-ratanya adalah Y rata-rata Y-nya kan 608 dibagi 8. dibagi 8 berapa? 76 Berapa? 76. 608 dibagi 608 dibagi 8 76. Iya, Pak. Ratus 8 dibagi 8 dengan 76 di Nanti kan 64-nya dikurangi 76 gitu kan, Pak, terus dikuadratkan. 76-nya Kan itu kan hasilnya rata-rata kan 76, terus gitu Y-nya kan 64 terus dikurangi 76, hasilnya dikuadratkan. sama dengan min 12 dikuadratkan sama dengan Ya, 144. kenapa kok 144 kok gak negatif? Karena negatif ketemu negatif. Betul. Jelas ya? Terima kasih Mbak. Mantap. Jelas. Sing liyane tidak. Ayo. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Jelas banget ya? Kita lanjut cari koefisien determinasi atau biasa disebut R kuadrat. Ini adalah 1 minus sigma Y, ini aksen Y tadi ya, yang di sini ini adalah lapangnya Y caping, lalu ngomong Y caping terus Y strip. Jadi R kuadrat atau R square, kalau saya bahasa kerennya gitu, R square sama dengan 1 minus sigma Y min Y aksen kuadrat. Langsung tadi kita sudah temu ya, 227,49 dibagi sigma Y min Y aksen yaitu 886. Y aksen itu adalah Y rata-rata, ini Y caping adalah Y prediksi. Oke, sama dengan 0,743. Ini adalah R kuadrat. Jelas? Jelas. Berikutnya kita cari koefisien determinasi disesuaikan dengan just atau disebut adjusted. R adjusted sama dengan R square, kita harus cari R square-nya dulu. Ini sudah ada ketemu, 0,74 dikurangi 1 minus 1 dikurangi R kuadrat. Ini P, ini P-nya ini pasti 1 dibagi 8. P ini ada jumlah variabel bebas ya, 1 ini dikurangi N 8 kurangi P tadi, 1 lagi dikurangi 1, nilainya adalah 0,7. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Pi-nya selalu satu ya, Pak? Ya, sabar di situ. Silakan. Pi-nya itu selalu satu atau gimana, Pak? Ya, karena variabelnya 1. Karena sederhana ini 1. P-nya ini kan. Iya, Pak.
rumus yang di regresi ini satu, sederhana. Oke, ada lagi? Jadi ada dua, yang satunya mau tanya apa? Sudah Pak, sama tadi Oh sama. pertanyaannya. Oke. Ya. Lanjut, Lanjut Pak. kita cari kesalahan baku. Nah, dilambangkan baku pada estimasi lambangkan SE. Nah, di sini rumusnya ini sigma Y min Y prediksi dikuadratkan, nilainya seperti ini. Tadi sudah ketemu di tabel. Lalu N8 K kemarin apa? Jumlah variabel. Jumlah variabel keseluruhan, entah itu Y dan X. Jadi 2. Nah, dibagi 227,467 dibagi 6 lalu diakar. Jadi nilainya adalah 6,157. Oke, gampang? Gampang ya? Lanjut. Lanjut Pak. Lalu cari standar error koefisien regresi. Nah, disebut SB. Ini adalah SE yang tadi. Ya, dibagi oleh akar sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dibagi M. Oke. Jadi ini nilainya tadi SB, SE-nya 6,1 bla 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 diakar oleh sigma X kuadrat ini dikurangi ini sigma X yang dikuadratkan dibagi 8. Nilainya seperti ini. Jelas? Lanjut. Lanjut Pak. Lalu kita cari uji F statistik. Ini fungsinya untuk melihat ketepatan model. Model itu adalah ini. Nah, ini model gambar ini. Tadi X-nya adalah iklan, Y-nya adalah Penjualan. penjualan. Nah, ini apakah model ini adalah cocok? Nah, itu pakai uji F di regresi. Nah, jadi kita lihat apabila H0 diterima seperti ini, HA diterima seperti itu. Nah, masih ingat ya, yang kita inginkan atau yang seharusnya ini, tapi coba lihat apakah benar nilai F sendiri sama dengan R square dibagi K-1 1 dibagi 1 kurangi R square dibagi N min K. Nilainya seperti ini. K, masih ingat apa? Tadi jumlah Variabel. variabel. R square tadi yang koefisien Prediksi. R square Rata-rata. koefisien determinan. Lupa ya, angel soalnya jenenge ya, koefisien determinan R square yang di atas tadi yang pertama. Nilainya 0,74 tadi. Oke, ada yang ditanyakan? Jelas? Jelas Pak. Nah, seperti kemarin kita nanti akan mencari F tabel. F tabel kalau lupa silakan buka caranya di minggu lalu. Pasti karena kita sosial pakai signifikansi berapa? 0,05. 0,5 atau atau 0,01.
5%. 5%. Kalau 0,01 kemarin apa? Untuk apa? Untuk ilmu Kesehatan Dokter. kedokteran. Ilmu kesehatan. IPA. Gampang aja cuman biar lah gue ngomong IPA. Ini kan ilmu pasti. Terap, molasin saiki anyar ilmu terapan. Yang sering dipakai. Oke. Silakan cari sendiri F tabelnya. Ini sudah sesuai F tabel yang singkat, signifikansinya 0,05 atau 5%, dengan DF deminnya, DF-nya silakan dicari ya. 8 ya, jumlah sampelnya 8 dengan jumlah variabel 2. Nah, yaitu 5,99. Nah, dari 5,99 di sini dengan nilai F statistik besaran mana? Yang diterima yang mana? F statistik dengan F tabel besaran? F statistik Nah, berarti yang diterima? diterima HA. Yang diterima HA ya, H0 ditolak lagi ya. Kasihan H0 ini jomblo seumur hidup kayak. Nah, jadi yang diterima adalah HA dan bisa dinyatakan atau disimpulkan regresi atau model bersamanya dinyatakan baik atau biasanya good of fit. Ini adalah menyampaikan bahwa model tersebut fit. Oke, ada yang ditanyakan lagi sampai di sini? Lanjut. Sepi. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke, berikutnya adalah uji T. Kalau uji T ini melihat pengaruh antara variabel X biasanya terikat atau variabel bebas. Variabel bebas terhadap variabel terikat. Ini pengaruhnya secara individu. Ya. Berapa sih besaran tadi kan bedanya korelasi dengan regresi adalah melihat besaran pengaruh. Nah, ini kita cari H0 dan HA-nya seperti biasa. Kita cari T hitungnya. BJ dibagi SBJ. Apa kok anyar ini? Nah, bisa dibilang BJ ini adalah nilai B tadi pada persamaan. Sedangkan SBJ disebut SB yang tadi. SB yang awal-awal. Mana ya? Nah, ini ya, 0,359. Nah, 0,359 ini SB. Yang dengan BJ itu apa tadi? Nilai B pada persamaan Y. Yang mana? 1497 yang awal sendiri tadi kita cari. Jelas? Jelas. Sudah, kita cari T tabelnya. T tabel tadi tingkat signifikansinya berapa? Assalamualaikum. Tingkat signifikansinya? Yure, 0,05. 0,05 atau 5%. 5%. tingkat signifikansinya. Nanti cari di T tabelnya di sini. Jangan salah. Kok 0,0025. Nah, silahkan cari seperti kemarin minggu lalu untuk mencari T tabelnya. Di T tabelnya diketahui adalah 1,943. Besaran mana? T statistik dengan T tabel. Statistik. Statistik Besaran T statistik, maka yang diterima adalah HA. yang ditolak H0. dari pengaruh iklan terhadap penjualan. Besarannya nilainya itu seberapa ya ini?
ini adalah besaran hubungannya. Ternyata besar sekali 4,187. Kesimpulan, terdapat pengaruh positif biaya periklanan terhadap volume penjualan. Implikasinya, sebaiknya perusahaan terus meningkatkan periklanan agar penjualan terus meningkat. Oke? Sampai di sini ada yang tanyakan? Kita sudah mulai masuk ke tugas. Lancar ya? Jelas ya? Insya Allah. Oke. Tugasnya adalah carilah persamaan regis dari data berikut. Ada X dan Y. Jumlah datanya berapa N-nya? 7. N-nya ada 7. Oke. Tugasnya seperti yang tadi di atas ya, seperti ini. Sampai kesimpulan silakan dikerjakan. Sudah ada di GCR. Oke? Ada pertanyaan? Bapak mau tanya, Silakan. misal dari rumus awal tuh angkanya ada yang salah sedikit, misalnya salah komanya, jadi nanti sampai akhir salah ya Pak? Iya benar. Kayak aku. Tapi kalau punya saya tadi kayaknya salah di 6,609 gitu. Salah satu gitu. Nang buri salah. Tapi setenang saja saya lihat caranya ya. Kan ada caranya, makanya kalau pakai Excel kalian saya sarankan kumpulinnya pakai Excel saja, jangan pakai PDF. Terus kalau pakai tulis tangan saya malah lebih mudah melihat caranya. Cuma kalian ngerjain ini untuk angin. Terserah. Silakan, makanya kalian boleh pakai Excel. Saya tidak se-ortodok itu, maksudnya aku dulu hasilnya tok salah kabeh ngono, enggak gitu juga. Tapi sebisa mungkin kalian belajarlah teliti. Nah, ini kan melatih kalian ketelitian ya. Matematis itu. Matematis, teliti dan logika. Nah, kalau misalnya nilainya kita bulatin nggak apa-apa kan Pak? Soalnya kan komanya nanti banyak gitu. Iya Terus betul, betul. Biasanya 2 angka di belakang koma. pakai 3 angka di belakang koma nggak bisa ya Pak? Boleh 2 sampai 3. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Jelas? Sekarang saya tanya, halo? Sudah? Oke ya? Nggak ada pertanyaan ya? Mungkin sudah tidak ada Pak. Apa? Mungkin sudah tidak ada Pak. Oke, mungkin sudah tidak ada. Oke, kalau begitu saya tanya untuk minggu depan kita online, Pak? Apakah bisa offline Pak? Kalau offline Kelas jam B. apa kira-kira? Kelas B hari Kamis jam 10.40 Pak. Kalau Bapak bisa offline, monggo Pak. Kelas B, Kamis, saya tak ada tanggalan ya. Baik Pak. Kamis tanggal abang, boy. Ngapunten Pak. Kamis tanggal abang minggu ngarep. Iya Pak, Kamis tanggal merah. Diganti. Jumat Pak, Jumat. Gak bahaya. Nggak mau libur, nggak mau masuk aja Tarek daripada reschedule. Boleh masuk online, nggak iso offline. Nggak bisa offline kalau tanggal merah, soalnya kan pada ruangannya ditutup kampusnya. Betul sekali Mbak Nirmala. Oh. Udah diganti hari Jumat aja Pak. Hari Jumat jam Jam 7 adanya Pak offline di kelas A. lah bareng ngambil anu lah.
area lah. Area juga Habis kelas A, Pak. Habis kelas A langsung kelas B, Pak. nggak cukup. Iya Pak, Pak. habis kelas A langsung. Ya boleh kalau gitu, habis kelas A langsung kelas B. Iya Pak, baik. Coba ditakokkan ya kelasnya ya. Baik Pak. Oke, Pak. Kalau Baik, bisa satu kelas saja ya, maksudnya kelas yang sama ya. Ben aku gak melayu-melayu. Oke, Pak. Kalau sawak kulo Baik, aku Kondisikan. melayu kok wedi aku kurung kok bojoku bingung. Asli itu Pak, asli. Kurung iku lapo kok. Oke, tolong usahakan kalau nggak bisa ya kita gabung lagi saja online di hari Jumat seperti ini tadi. Nggak apa-apa ya kalau memang kelasnya nggak bisa, daripada kalau saya insya Allah di minggu depan kita mulai yang kelas apa itu jenenge aku lali, sorry kemarin dulu ya. Kalau memang nggak ada kelas ya kita online, oke? Nggak apa-apa ya. Kalau nggak ada kelas, Kalau Iya, kelas Pak. A ada kelas, Pak. maksudnya ada kelas? Kan terteranya di hari Jumat itu offline, Pak, jam 7. Berarti ada Nah, kelasnya. Ya kelasnya kan biasanya kosong. Kayak takok sih nang Pak Hafid, ojo kemerung kok Mbak Sanu tinggu. Oke Mbak Nirma. Sudah konfirmasi kemarin, Pak, kalau kelasnya memang offline, Pak. Oh, Pas ada, Pak, kelasnya, Pak. wih, Udah di-handle sama Mbak Nirmala, Mbak. Kalau Oh, kelas B ada Mas Imam, Mbak. yo cekan dhisik, aku kasih kepastian lagi ruangannya di mana, oke? Kelas A dan Mengerti. kelas B. Ya, Pak. Siapa? Ojo ndadak. Oke Pak, oke. Karena Jumat Harpetnas ya, Hari Kecepit Nasional. Dan semoga saja saya tidak ada kelas pengganti di hari Jumat. Bismillah tidak Soalnya ada, saya Pak. sebenarnya di hari Kamis juga ada kuliah sama dosen saya, tapi nggak tahu diganti hari apa. Nah ini juga saya juga masih menunggu. Jadi mohon maaf sekali apabila di waktu tersebut